Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Gua Salju Seboto untuk edukasi usaha kecil menengah, usaha mikro dan usaha dari kampung ataupun usaha jasa. Kenapa saya pilih bahas usaha jasa? Jadi ini adalah latar belakang saya menjalankan usaha jasa cucian mobil, cucian motor dan jasa yang lain ya, seperti jasa rental alat gunung, alat pendakian. Jadi begini teman-teman ya. eh, Salah satu faktor atau latar belakang saya memilih usaha jasa itu karena dulu saya juga menjalankan usaha konvensional atau usaha jual beli dan gagal. Usaha bakul pitik, bakul ayam gagal. Usaha tempe, buat tempe untuk disetor ke pasar gagal. Kemudian usaha apa saya bikin bakso bakar, saya jual keliling itu juga. Sebenarnya bukan gagal, tapi waktunya itu yang terlalu keluar-keluar kan memerlukan operasional ya, bensin atau operasional apa ya, operasional bensin, sepeda motor kan gitu atau mobil ya. Itu menurut saya operasionalnya terlalu memakan anggaran yang begitu besar. Seperti saya dulu pengalaman saya ya, ini semoga nanti teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Dulu saya pernah usaha ayam petelur, itu ayam petelur itu jumlah 300 ekor. Nah, ayam petelur itu kan yang dibutuhkan apa? Satu bibit ayamnya atau ayam sendiri itu berusia sekitar 8 sampai 9 bulan. Itu ayam petelur yang siap untuk bertelur. Itu harganya kalau tidak salah waktu itu 59.000 per satu ekor ayam petelur yang siap untuk bertelur. Nah, kalau memelihara ayam petelur itu yang disiapkan satu kandang, kemudian nempel atau ya, nempel yang kita beli banyak itu nempel, kemudian tandon untuk air minumnya, kemudian kandang susunnya, kemudian pakannya itu harus serepnya 1 minggu sampai 2 minggu itu harus beli dalam jumlah banyak, mungkin setengah ton sampai 1 ton itu ya. Itu saya cerita tentang ayam petelur. Apakah untungnya banyak mas? Untungnya lumayan. Ya dari 300 ekor ayam petelur itu keuntungannya bisa 50.000 sampai 75.000. Tetapi beban anggaran modalnya, modal pakan harian untuk usaha ayam petelur itu begitu berat. Karena kan tidak mungkin kita memberi makan dalam satu hari, besok beli lagi. Padahal ayam itu makannya 2 kali, minumnya 2 kali, dan bertelur 1 kali dalam satu hari. Kan tidak mungkin kita mendadak cari pakan ayam petelur ke tempat gudang pakan, kan tidak mungkin setiap hari, kan tidak mungkin. Makanya harus pakan misalkan sehari habisnya 50.000 sampai 100.000 gitu ya. Untuk 300 ekor ayam telur itu habisnya kurang lebih segitu, dan keuntungannya 50.000, pendapatannya sekitar 170.000 dalam sehari. Kotornya nanti dipotong pakan itu sekitar 100.000, jadi dapatnya 50 sampai 79.000. Nah, kelemahannya lagi apa? Banyak sekali, dan ada kelebihannya juga. Kelebihannya itu kalau dalam jumlah besar 1.000, 2.000, 3.000 ayam petelur itu, dan sudah ada karyawan dan sudah tinggal kirim barangnya tiap hari, dapat hasil tiap hari. Tetapi beban anggaran modal dalam harian itu besar. Ya, besar karena harus serep atau nalangi dulu selama 2 minggu. Kan ayam misalkan ayam 300 atau ayam 500 ekor atau 1.000 ekor, kalau pakan dalam sehari kalau 300 itu kan pakannya 70 sampai 100.000 kan. Kalau ayamnya 1.000 itu berapa? Mungkin 300 sampai 400.000 setiap hari, dan harus kita nombok dulu selama 2 minggu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, telur itu kalau dikirim ke pasar, dikirim ke tukang warung atau warung kelontong, warung apa, dikirim ke tukang penjual ayam, penjual telur di pasar atau di di warung-warung yang besar di supermarket gitu ya. Itu ninggal dulu 1 minggu baru kita dibayar. Jadi itu kita yang modali supermarket, kita yang modali pasar, orang-orang di pasar, di kios di pasar, kita yang modali gitu. Jadi kita sudah terkena BEP atau break even point-nya atau cost anggaran pertama itu sudah besar dulu, dan yang pertama itu, yang kedua menghabiskan eh, operasional yang banyak. Kan kita beli pakan, saya beli pakan ayam petelur itu dalam eh, 2 minggu ya, itu kan sampai 1 ton gitu ya, dan itu harus pakai mobil kan. Nah, artinya pengusaha ayam petelur tidak mungkin dia orang-orang biasa, pasti dia orang-orang yang sudah punya
uang kan gitu. Jadi menurut saya ini nggak cocok buat kita, buat sampean nggak cocok yang masih pemula atau anggarannya cukup cuman 5 juta sampai 7 juta sampai 8 juta gitu ya. Itu tidak cocok buat usaha peternakan ayam petelur, apalagi peternakan bebek itu nggak cocok, peternakan kambing apalagi. Ya kambing itu kelihatannya sederhana tapi tenaganya untuk ngarit, cari rumput, ngombor pagi sore, kemudian tenaga untuk macam-macam ya beli pakan juga. Sekarang kan nggak ada hewan makan merumput aja kan nggak ada, pasti pasti pakai pakan-pakan yang lain kan gitu. Nah, jadi usaha cucian mobil, cucian motor itu menurut saya adalah usaha yang tidak mengenal rugi yang pertama. Yang kedua itu usaha yang tanpa modal. Karena apa? Karena kalau sampai beli mesin 5 juta atau 7 juta itu dapat mesin, kemudian dioperasionalkan atau sudah mulai beroperasi dan jasanya ditawarkan ke orang. Jadi kita itu jasa, sampean jasa. Dan katakanlah cuma dapat 10.000 untuk sepeda motor itu enggak rugi. Kalau mobil itu rata-rata 30 sampai 40.000 ya, sampai 50.000. Itu enggak rugi, hanya rugi tenaga, capek saja. Dan capek itu kan kalau sampean bergerak atau olahraga itu kan capek sama kan. Artinya capek itu sebenarnya sehat gitu, sebenarnya sehat. Nah, artinya kalau kurang capek itu kurang sehat biasanya kan gitu. Tidurnya nyenyak, makannya banyak. Kemudian daripada sampean itu mikir anggaran modal, memutarkan modal harian yang besar dan pusing, pusing dengan modal, pusing dengan oh yang dikirim ke sana belum uangnya belum keluar, belum diambil, yang sana belum diambil, yang ke pasar sana belum diambil, yang ke sini berangkat pagi pulang berangkat malam hari ke pasar pagi dan sebagainya. Atau sampean buka kios apa? Kios apa sih? Baru kata-kata buka kios saja itu sudah perlu gedung atau perlu toko atau perlu itu toko itu kan tempatnya. Etalasenya berapa kira-kira? Tempat sampean berapa sih etalase paling murah? 2 juta dapat baru etalasenya. Isinya berapa isinya? Harganya. Counter HP itu isinya harganya berapa dan penghasilannya berapa. Nah, tetapi semua itu bisa sampean jalankan jika sampean itu nanti sudah mempunyai anggaran modal yang cukup. Kalau anggaran sampean itu belum cukup atau masih minim, maka usaha cucian motor, cucian mobil ini usaha yang cocok gitu loh. Untuk sambil merintis atau mengumpulkan uang atau nabung nanti sambil buka usaha yang lain. Nah, teman-teman mungkin seperti itu ya sharing-sharing saya, pengalaman saya ketika dulu merintis usaha usaha bakso bakar, usaha buat tempe. Nah, jadi kemudian jualan daging ayam juga ke pasar berangkat malam jam 12 nanti pulang pagi dan sebagainya. Itu juga pernah saya teman-teman. Kemudian saya juga malam eh, saya ketika saya kan ngajar di MI ya. MI itu Madrasah Ibtidaiyah. MI ya, tempat sampean ada enggak? Jadi pagi itu saya jam 7 sudah harus ke sekolah ngajar MI. Malamnya saya jualan tempe waktu itu ya pernah jual juga bakso bakar ya ke pasar-pasar gitu. Nah, jadi usaha-usaha konvensional, usaha-usaha yang biasa yang seperti itu tadi jual beli dan sebagainya itu membutuhkan operasional yang banyak, waktunya banyak, tenaga ya kalau tenaga malah tidak terlalu banyak, cuman waktunya habis di jalan, bensinnya habis untuk operasional, motornya jalan tiap hari keluar. Kalau usaha cucian mobil, cucian motor itu sampai itu di tempat jadi di tempat nggak kemana-mana, menunggu, mempromosikan, menawarkan, menunggu di tempat. Motor sampean awet, mobil sampean awet, bensinnya tidak berkurang, kan begitu. Nah, jadi itu salah satu efisiensi dari usaha cucian mobil, cucian motor, setem motor, usaha jasa-jasa yang lain seperti detailing mobil, detailing motor itu kan kecuali sampean layanan home service juga boleh. Itu aja teman-teman ya. Jika ada pertanyaan eh, bisa komentar di bawah atau tanya langsung dengan saya khususnya untuk mesin iPower ya karena saya keagenan mesin iPower PT gudangnya itu di Jakarta Barat di Kecamatan Kalideres di Blok Grand Bumi Sedayu nomor 8 Komplek Bumi Sedayu nomor 8 itu adalah PT Gemilang Indonesia atau sering dikatakan itu PT iPower Indonesia itu. Jadi dulu itu nama PT-nya PT Gemilang. Cuman karena produk yang
dipasarkan itu adalah produk iPower, maka orang sering bilang itu adalah kantor iPower Indonesia. Gitu teman-teman ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya. Gitu. Kalau nggak disiplin nggak bisa, karena pelanggan itu maunya orang yang disiplin gitu ya. Itu teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Solusi buat kawan-kawan pengusaha setir mobil dan setir motor yang mengalami kesulitan dan lama dalam pengerjaan mencuci motor dan cuci mobil. Yeah.